salah nggak kalau misal nanti gue lulus kerja nggak sesuai jurusan gue? Nggak apa-apa kok, banyak kok orang yang kayak gitu. Jujur banyak banget. Karena kan sebenarnya kerjaan itu ya gimana ya, lu sekolah dapat ilmu gimana caranya lu menggunakan ilmu itu dengan baik dan benar, udah gitu doang kan. Nggak harus di satu titik. Mungkin ya kalau misalnya lu menjadi guru susah, tapi tiba-tiba lu menjadi, let's say lu kerja di kantoran dan lu menjadi seseorang yang lu bawa intern. Ada juga loh orang kantoran HRD kan harus membimbing. Sama aja gak sih? Jadi kayak semua ilmu tuh terpakai menurut gue. Mending mana yang cowok lebih muda tapi pengertian, apa yang lebih tua tapi maunya soal lebih mengerti. Gini, ini tapi ini kayak gue bener-bener menstereotipin muda dan tua. Rata-rata muda itu belum terlalu mapan karena dia belum terlalu bekerja dan lain-lain, dan pasti jam terbangnya juga belum terlalu lama. Let's say lo di bawah lu 5 tahun aja deh. Di bawah gue 5 tahun aja 23 itu orang baru lulus kuliah. Berarti dia baru bekerja 1 tahun. Sedangkan cowok di atas gue 5 tahun. Cowok di atas gue 5 tahun itu 28, dia 33 tahun. Dia udah bekerja sebanyak selama 10 tahun. Rata-rata dia mungkin udah mencapai di titik karir yang lebih tinggi daripada orang pada umumnya. Ini let's say orang kantoran aja ya. Karena lu gimana pun mau naik pangkat minimal berapa tahun kan. Make sense gak? Nah, kalau misalnya cowok yang lebih muda, rata-rata lebih pengertian. Kenapa? Karena mereka pun di pekerjaannya sama persis kayak begitu. Mereka harus mengerti bosnya. Mereka harus mengerti kalau lu tuh lebih tua. Dan lu tuh juga harus yang membimbing dia. Karena lu lebih tua. Lu lebih punya pengalaman dan lain-lain. Tapi kalau misalnya cowok yang lebih tua, itu kenapa maunya mereka dimengerti? Di mata gue tuh bukan mau dimengerti. Tapi mereka tuh lebih mau membimbing biasanya. Jadi coba diganti kata mengertinya dengan membimbing. Karena kalau misalnya mengerti nggak mengerti itu nggak mungkin. Kayak pasti dia minimal peduli lah. Aduh kasihan nih, dia mau makan, cewek gue pengen makan es krim, gue pengen beli es krim, oh cewek gue suka ini, suka nonton ini ya, kayak gitu kan tetap mengerti. Paham nggak sih maksudnya? Jadi bukan masalah mengerti pengertian dan lain-lain, lebih ke membimbing dan mengayomi. Kalau misalnya lo lebih tua, otomatis kayak gitu. Kenapa saudara aja kakaknya yang selalu lebih oke, gue gini-gini, adiknya yang nurut gitu. Ya kan sesimpel itu sebenarnya. Kenapa sebenarnya kalau misalnya lo ngeliat gue sederhana tuh, gue nggak sederhana tau. Gue punya beberapa hal yang gue nggak terbiasa, kayak misalnya gue nggak suka tinggal di tempat yang terlalu gak layak tinggal. Contoh, jadi kayak misalnya di masa bokehnya gue aja, gue bakal mencari tempat yang menurut gue layak dan nyaman buat standar gue. Itu satu hal yang gue paling picky. Kedua itu toilet, tapi toilet rumah gue ya, bukan toilet pas gue lagi di luar gitu. Kayak gitu. Cuman jadi dari kecil itu orang tua gue tuh ada kayak ngikutin gue, namanya kayak camp gitu. Jadi di situ tempat dimana kita benar-benar harus merakyat banget. Terus kayak masa-masa pembangunan, dari dulu nyokap gue itu suka bikin namanya kerja bakti. Kerja bakti itu kita semuanya ikutan. Dan rata-rata kerja baktinya itu tuh nggak waras guys. Kerja baktinya tuh kayak misalnya lagi bikin parkiran nih. Parkirannya itu sebelum dibikin, dia misalnya tanah kosong atau misalnya mungkin bekas ada kotoran atau apapun. Nah kita tuh bareng-bareng bersihin biar tukang tuh lebih cepet kerjaannya. Jadi tukang, kita, nyokap gue, bokap gue, kakak gue, semuanya tuh datang. Sampai dulu mantan gue juga diseret. Jadi kayak tinggal pakai sarung tangan, ngangkut tai, ngangkut apa. Jadi kayak nggak jijian gitu, paham nggak sih? Nggak jijian dan nggak anti, tapi kayak ya bukan berarti standar kehidupan kita mau diturunin, tapi kita di bawah bisa, di atas bisa gitu. Jadi kayak lebih santai aja, lebih chill aja. Kalau misalnya emang lagi nggak ada mobil yang naik motor bisa, naik becak bisa, jalan kaki bisa. Kalau lagi ada mobil yang ngapain nyusahin diri. Tapi kalau misalnya ya tergantung situasi aja gitu loh, lebih lebih apa namanya? Lebih fleksibel kali ya ngomongnya.
gitu. Jadi tergantung ke kebiasaan tiap orang gak sih. Terus emang gue dari kecil tuh banyak banget ikut aktivitas, dari kayak aktivitas sekolah yang di luar sekolah ya. Jadi kayak misalnya ekstrakurikuler deh, let's say. Oh, sesimpel misalnya gue pas main basket itu kan gue ikut Porda. Jadi teman-teman gue tuh nggak pure dari sekolah gue. Mungkin kalau satu sekolah itu rata-rata social class-nya sama kan. Kayak misalnya ya menengah ke atas atau menengah ke bawah atau ke atas aja gitu. Pokoknya rata-rata tuh ya beda-beda tipis lah. Standar-standar kehidupannya beda-beda tipis. Rumah-rumahnya juga ukurannya ya beda-beda tipis lah gitu. Cuman karena gue banyak main dari kayak yayasan, terus habis itu ke basket, terus masih ada les piano lagi, jadi kayak kenal banyak orang, terus gue jadinya tahu banyak background dari kecil gitu loh. Jadi nggak, oh semua orang kan minimal ya pakai bajunya harus branded dong, semua orang mah minimal tinggalnya di sini kali gitu, kayak ya udah normal aja. Gue dulu jadi kayak gue dulu sempet sampai kayak suka nongkrong di tempat angkringan gitu karena temen gue yang punya angkringannya, kayak warungnya gitu temen gue yang punya. Tapi seru-seru aja, dan kayak kalau lu nyobain sebenarnya setiap social level, social status setiap orang itu punya plus minus masing-masing gitu loh. Jadi kayak kalau lagi nongkrong sama kalangan atas, kalangan tengah, kalangan bawah, itu tuh ada beda-bedanya, tapi ada plus minusnya masing-masing menurut gue ya. Ya kurang lebih kayak gitu. Ada yang kayak misalnya mungkin kalau misalnya kalangan atas lu nongkrong, lu lebih banyak belajar gimana caranya mencari uang, atau kayak kita kerjanya tuh gimana kayak gitu, lebih ke situ. Kalau misalnya menengah ke kayak, jadi nggak tahu ya, ini berdasarkan teman-teman gue yang gue temuin ya. Orang yang menengah itu lebih kayak gimana caranya dia mencari jalan, karena dia nggak segitu punya, maksudnya dia pas-pasan lah, nggak tajir nggak miskin juga, tapi dia berusaha untuk keluar dari situ. Gimana caranya gue berkembang sebagai orang. Basically semua orang kan punya pemikiran kayak gitu, tapi emang obrolan seperti ini nggak tahu ya, gue tuh selalu keluar sama orang-orang ini nggak terlalu rame, jadi kayak 2-3 orang lah, jadi bisa ngobrol itu lebih panjang dan lebar. Jadi kayak gue tahu cara mereka berpikir kayak gimana. Mereka lebih, kalau misalnya yang nggak tajir banget nggak miskin banget itu ya lebih ke, jadi apa nih gue sekarang tuh harus ngapain biar bisa improve quality of life-nya keluarga gue, misal sesimpel itu. Terus kalau misalnya yang di bawah itu tuh meskipun kayak mereka tuh struggle banget, somehow mereka bisa belajar untuk menghargai apapun yang ada di depan mereka. Jadi merekanya kayak misalnya sesimpel ada nasi goreng aja di depannya, itu bener-bener dihargain. Orang di depannya juga dihargain banget. Jadi kayak ya lu kalau misalnya punya temen dari segala sisi, menurut gue paling enak tuh belajar dari mereka tuh masing-masing kelebihannya apa gitu loh. Kayak maaf ya, tapi kayak menurut gue orang-orang yang tajir banget itu suka lupa kalau misalnya banyak orang yang nggak bisa makan. Sesimpel itu. Make sense gak sih? Karena mereka terbiasa dengan kayak ya udah gue bangun pasti ada makanan lah gitu. Semua orang juga gitulah gitu. Karena teman-temannya juga di sekolah juga pasti rata-rata kayak gitu. Udah makan bisa ada uang jajan lagi, beli makanan juga, tambahin lagi kalau nggak suka makanan ini mah bisa. Tapi kalau misalnya lu kenal sama orang lain, tapi sayang makanan ini udah jadi, terus uang gue mungkin bisa gue tabung buat besok kalau misalnya kenapa-napa atau apa gitu kan. Banyak tipe-tipe orang dari beda social class itu bikin orang berpikir dengan cara yang berbeda, karena mereka juga dihadapin sama masalah-masalah yang berbeda. Make sense gak? Ya juga sih, tapi hidup di kampung itu ribet. Gue kuliah misalnya lulus jadi kuli pabrik, kan disangkanya gue kuliah cuman ngabisin duit ortu. Tapi jujur, satu yang gue pelajarin, gak tahu ya ini dari nyokap gue. Jadi gini, kalau misalnya lu udah kuliah tinggi-tinggi, minimal pekerjaan yang lo cari itu adalah pekerjaan yang membutuhkan sekolah. Jadi kalau misalnya kayak kuli pabrik, orang yang gak sekolah aja bisa ngelakuin itu, kenapa lu sekolah pada dasarnya? Bener, kayak, tapi jangan dipikirinnya kayak lu menyabisin duit orang tua ya, bukan ke sisi itunya, lebih ke kayak
banyak loh orang yang nggak bisa sekolah butuh pekerjaan itu, tapi karena lu yang sekolah aja ngambil pekerjaan itu, terus sekarang mereka kerja apa, lebih ke situnya gitu loh. Jadi kayak emang kita nggak bisa apa buka warung aja dan lain-lain, tapi kan banyak kalangan yang lebih butuh pekerjaan itu daripada kita. Jadi mending kita bikin sesuatu yang emang orang lain nggak bisa kerjain gitu loh. Make sense gak? Jadi bukan karena ngabisin duit lah atau apa-apa, tapi kayak lebih ke banyak kalangan banyak orang di luar sana yang gak bisa afford sekolah, dan mungkin satu-satunya sumber pencahariannya mereka adalah menjadi kuli bangunan. Bukan karena kuli bangunan itu pekerjaannya jelek dan lain-lain, tapi kayak ya mereka sanggupnya melakukan itu, mereka bisa belajar di lapangan untuk itu. Kualifikasi lo memang semana sih gitu loh, disesuaikan. Jangan mengambil mata pencaharian orang lain, lebih ke situ. I love you too. Minimal kuliah buka lapangan kerja yang gak perlu sesusah itu sebenarnya. Kayak kalau misalnya lo bisa mengembangkan sesuatu, udah bagus dong. Kalau misalnya lo bisa berkontribusi ke masyarakat, udah bagus juga dong. Kayak lo gak perlu sampai buka lapangan kerja itu gak sesimpel diomongin soalnya. Kayak gue aja sama Marella, ini gue berdua ya, kita ngambil ada 1, 2, 3 orang doang yang benar-benar ngikut sama kita, tambah satu yang kayak come and go. Menurut gue aja itu susah, karena kalau misalnya lo membuka lapangan kerja, lo harus punya kapasitas dimana lo memikirkan mereka juga harus berkembang loh, nggak cuma lo doang berkembang. Gimana caranya lo bisa naikin. Kalau misalnya gue mau hire aja mah ya udah, let's go, sini ayo, siapapun mau masuk lowongan kerja, let's go, ayo. Tapi kan gak sesimpel itu. Kalau misalnya menurut lu gak sanggup, ya gak apa-apa. Tapi kan lu bisa kontribusi dengan cara yang lain, ke mempergunakan ilmu lu dengan cara yang lain. Make sense gak? Tapi lakukanlah satu persatu gitu loh. Jadi satu step. Jangan loncat gitu loh. Jadi kayak lu baru lulus kuliah, oke, sekarang gue mau buka lapangan kerja, ya gak masuk di akal dong. Ya kan, ngerti gak? Oke, sekarang gue mau bikin produk yang menyaingi Apple. Ya mungkin bisa untuk dijadikan mimpi, tapi step pertamanya kan gak itu langsung gitu loh. Percobaan dulu, bikin apa dulu, sesimpel itu kan. Sekarang tuh orang berprestasi atau punya potensi versusnya sama orang yang punya ordam. Ordam itu orang dalam ya. Gini ya, gue gak pernah against sama orang yang punya orang dalam, jujur. Kayak emang nggak sekeren itu, tapi sesimpel gini, bahkan sampai dijadikan jurusan loh, PR, public relation. Kenapa setiap perusahaan itu butuh public relation? Karena lo punya koneksi, itu akan membuka banyak jalan ke lo. Salah satunya contohnya seperti itu. Jadi lu punya orang dalam, orang-orang yang bisa punya koneksi itu berusaha juga untuk membuat koneksi itu. Lu berusaha untuk menjalin. Kenapa bisa ada namanya ketawa karir? Ketawa karir itu kan ada karena ya lu membangun koneksi sama orang yang kemungkinan itu bisa menjadi sesuatu. Bedanya apa? Sama lu punya orang dalam, lu kenal sama manajernya kebetulan karena kemarin kita nongkrong di sini nih gitu. Sama lu datang ke marketingnya, terus lu bawain dia hadiah, atau kayak lu datang, halo kak, lu datang ke apa sih, apapun deh, let's say lu sales gitu, lu datang ke marketingnya perusahaan atau bagian suppliernya, kan lu juga harus membangun koneksi sama dia. Orang dalam juga gak sih? Kenapa itu gak dianggap orang dalam? Padahal kan itu juga orang dalam, lu membangun hubungan yang baik dengan dia. Sesimpel itu aja udah hubungan orang dalam dong sebenarnya. Public relations itu lu membangun relasi yang baik dengan public, dengan siapapun orang-orang yang di luar. Rata-rata PR pun yang berhubungan sama klien lainnya, sama brand lainnya. Semuanya lo gak harus bener-bener pure market doang. Orang dalam itu perlu juga sih, dalam artian dari zaman sekarang gak semua loker itu di-share di lowongan loker terbuka. Makanya orang dalam itu bisa nge-share loker-loker segala macam. Bener, emang orang dalam itu ya orang dalam, tapi kan penting gak penting tuh sebenarnya mungkin kayak masuknya lu kenal, dapet infonya dan apapun itu semuanya dari orang dalam. Tapi kan lu bisa bertahan di sana adalah skill lo sendiri. Make sense gak?
Bener, public relation itu berhubungan sama brandingan dia. Nah, caranya lo bikin brandingan perusahaan tanpa berhubungan sama orang luar gimana? Coba dipikirkan. Nggak bisa lo, public relation itu hanya karena lo, gini deh, sesimpel, lo mau bikin brandingan aja. Lo mau bikin brandingan aja, kayak misalnya lo mau menjual selakban ini aja, lo harus tahu ini mau jualnya ke siapa. Oke, ke tukang bangunan. Tukang bangunan berarti lo harus komunikasi sama siapa. Lo harus berhubungan dengan mereka belanjanya biasanya di mana. Lo harus tahu habitnya mereka. Lo membangun hubungan dengan, mungkin mereka belanjanya di toko-toko bangunan. Lo membangun hubungan dengan toko bangunan. Gimana pun caranya, tetap pasti lo berhubungan sama manusia. Makanya public relation itu rata-rata nggak cuman berhubungan sama bikin brandnya, tapi emang gimana pun itu yang gue bilang, kayak lu punya hubungan dengan orang lain dan lain-lain, tapi gimana caranya lu bisa maintain kualitas kerja lu juga bisa. Kalau nggak malu jadinya cuma kayak ya udah ordal, omongan kaleng doang, ujungnya juga orang cabut meskipun lu punya orang dalam. Yakin dan percaya sama gue ada kok temen yang kayak, gue deket banget nih, gue pengen ngasih kerjaan, pas gue kasih kerjaan dia nggak appreciate itu. Misalnya contoh sesimpel itu, belum tentu dia ngikut sama gue ya. Gue cuman kayak sesimpel, oke, gue kenal lo sama ini ya, si A misalnya. Si A ngasih lah kerjaan ke dia, si B ini. Tapi si B ini ternyata pas ngerjain